Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Safira akan membahas tentang Syekh Muhammad Saman, pendiri tarekat Samaniyah. Sebagai umat Islam, kita senantiasa dianjurkan untuk menuntut ilmu dimanapun, kapanpun, serta dari manapun ilmu itu berasal, selama ilmu itu baik, terpercaya, dan bermanfaat bagi kita. Salah satunya yaitu ilmu tasawuf. Tasawuf di Indonesia sudah tidak asing lagi didengar pada bidang keilmuan. Begitu pula tokoh-tokohnya yang masyhur akan ilmu yang dimiliki, kemuliaan, dan lain sebagainya. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah hidup para tokoh sufi yang masyhur. Salah satunya yaitu seorang pendiri tarekat Samaniyah, yang dimana tarekat ini terkenal di Indonesia. Beliau ialah Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani Asy-Syafi'i As-Saman, atau lebih dikenal dengan Syekh Saman. Beliau yang merupakan waliullah dan dekat kepada Sang Pencipta. Tentunya terdapat kisah menarik dalam perjalanan sufinya. Maka dari itu, Safira akan menyampaikan sedikit dari kisah beliau yang menarik, dan tentunya terdapat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani Asy-Syafi'i Saman. Beliau lahir pada tahun 1130 Hijriah atau 1718 Masehi di Madinah yang berasal dari kaum Quraisy, dan ia wafat di sana pada tahun 1189 Hijriah atau 1775 Masehi, serta dimakamkan di pemakaman Baqi', yang juga istri dan sahabat Rasulullah dimakamkan di sana. Kemudian beliau diberi gelar oleh murid-muridnya As-Saman, yang artinya pedagang mentega, karena di saat makanan mereka habis, beliau menurunkan ember ke dalam sumur, dan ketika ember tersebut muncul, ember itu penuh dengan mentega. Adapun gelar-gelar yang pernah beliau dapatkan antara lain Al-Wali, Al-Kamil Mukammal, seorang wali yang sempurna lagi disempurnakan, Khatam Ahlil Irfan, penutup para ahli ma'rifat, Al-Arif Billah, orang yang kenal dengan Allah, dan lain sebagainya. Syekh Saman ketika hidup hingga wafat selalu di kota Madinah. Adapun beliau tinggal di rumah milik Abu Bakar As-Siddiq, yang termasuk Khulafaur Rasyidin dan juga sahabat Rasulullah SAW. Sejak kecil, beliau gemar dalam menuntut ilmu agama kepada ulama-ulama yang ada di sekitar Madinah, dan beliau sudah hafal Al-Quran di saat usianya yang ke-8 tahun. Lalu di masa remajanya, Syekh Saman telah menjadi guru agama di Madrasah Sanjariyah yang terletak di Madinah, dan juga banyak berdatangan murid yang berasal dari negara yang cukup jauh. Akan tetapi, Syekh Saman tidak pernah merasa puas akan ilmu yang beliau miliki, dan tetap belajar kepada ulama-ulama yang ada pada zamannya. Adapun dalam bidang-bidang ilmu yang beliau pelajari seperti bidang hukum Islam, Syekh Saman berguru kepada Muhammad Ad-Daqqaq, Syed Ali Al-Attar, Ali Al-Kurdi, Abdul Wahab Al-Tantawi, dan Said Hilal Al-Makki. Kemudian untuk di bidang ilmu hadis, beliau berguru kepada Muhammad Hayyat, seorang pengikut tarekat Naqsyabandiyah. Lalu pada bidang tasawuf dan ketauhidan, guru beliau ialah Mustafa bin Kamal Ad-Din Al-Bakri, yang berasal dari Damaskus dan menetap di Madinah. Ada juga guru beliau yang merupakan pengikut tarekat Khalwatiyah, yaitu Muhammad bin Salim Al-Hifnawi dan Muhammad Al-Kurdi. Akan tetapi Syekh Saman tidak terpengaruh dari tarekat guru-guru beliau terhadap hasil karyanya.
Banyak kisah beliau yang terkesan aneh jika dipikirkan menggunakan rasionalitas. Namun, justru itulah yang membuatnya menarik untuk dibaca dan dipahami. Adapun cerita-cerita beliau semasa hidupnya, baik seperti karomah ataupun amalan beliau, tertulis di dalam kitab yang bernama Manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman. Di dalam manaqib beliau, cara pelaksanaan ibadah yang dilakukan oleh Syekh Saman diceritakan, yang biasa disebut tarekat oleh para pengikutnya. Contohnya seperti di saat beliau melaksanakan ibadah sholat sunnah isyraq sejumlah 2 rakaat dan sholat sunnah duha sebanyak 12 rakaat, untuk menyibukkan diri dalam ketaatan dan menjauhkan dari segala kesenangan duniawi, maka tidak heran beliau telah termasuk orang yang saleh bahkan sebelum sampai umur beliau. Kemudian ada di suatu hari diceritakan bahwa ketika orang tua beliau kembali setelah sebelumnya orang tuanya memberikan makanan kepada Syekh Saman, ternyata makanan tersebut tetap utuh seperti sebelumnya dan belum disentuh sedikit pun oleh Syekh Saman. Hal ini telah menunjukkan bahwa betapa khusyuknya beliau duduk untuk berzikir kepada Allah, beruzlah dan berkhalwat. Lalu selanjutnya pada manaqib beliau dikisahkan awal mula Syekh Saman dalam menjalani tarekat dan hakikat. Pada suatu hari ketika Syekh Saman berkhalwat, beliau kebetulan sedang mengenakan baju yang indah. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendatangi beliau dengan membawa sebuah jubah berwarna putih dan menyuruh beliau untuk melepaskan bajunya yang indah, lalu mengenakan jubah putih yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seraya berkata, "Inilah pakaian yang layak untukmu." Syekh Saman menurut kabarnya kerap kali menyembunyikan ilmu dan amalan yang beliau miliki sampai Rasulullah memerintahkan kepadanya untuk membagikan ilmu dan amalan beliau miliki kepada masyarakat di kota Madinah, sehingga ilmu dan amalan beliau dikenal oleh orang banyak dan ingin mengambil tarekat kepada beliau. Tak jarang para raja mengirimkan beliau emas, perak, dan lain sebagainya. Namun Syekh Saman tidak mengambil sepersen pun dan langsung memberikannya kepada fakir miskin. Adapun beliau mengajarkan kepada para muridnya bagaimana cara sholat, bersolawat, zikir kepada Allah, beristighfar, dan cara berdoa kepada Allah. Kemudian beliau juga mengajarkan tentang akhlak yang mulia, sopan santun, zuhud, tauhid, tasawuf, dan lain-lain. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أبد الرباني وهيك النوراني سيدي سيد القرينين وسيد المجمد. Adapun salah satu karomah atau kemuliaan yang dimiliki oleh Syekh Saman di manaqib beliau adalah siapa saja yang menyebutkan nama beliau sebanyak 3 kali, maka kesusahan baik dunia maupun akhirat akan hilang. Apabila seseorang berziarah ke makam beliau dan membaca Al-Quran lalu berzikir, maka bacaan orang tersebut didengar oleh Syekh Saman. Kemudian beliau pernah berkata bahwa Syekh Saman sudah pernah menjadi wali sejak di dalam kandungan ibunya. Lalu barang siapa memakan makanan beliau dijamin masuk surga, dan siapa saja yang masuk ke dalam langgarnya maka Allah akan mengampuni dosanya. Syekh Saman merupakan seorang tokoh sufi yang terkenal di penjuru dunia, bahkan di Indonesia sendiri.
Pribadinya yang sedari kecil sangat mencintai akan ilmu pengetahuan dan berusaha agar dapat menuntut ilmu dari siapapun dan dimanapun. Seseorang yang senantiasa menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah dan menjauhkan dari segala hal yang dapat menjerumuskan beliau dari kesenangan duniawi. Bahkan, beliau mengajarkan ilmu dan amalan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, beliau juga dengan ringan yang membagikan harta yang dikirimkan kepada beliau untuk orang yang tidak mampu. Kisah hidup, kemuliaan, amalan, dan lain sebagainya telah dituliskan di dalam kitab Manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman. Kegigihan beliau dalam mempelajari ilmu tasawuf kepada guru-guru beliau mengantarkan Syekh Saman menjadi seorang mursyid yang bisa mendirikan tarekat sendiri, sehingga kemuliaan yang dimiliki beliau tetap diketahui oleh banyak orang dan tidak sedikit yang ingin mengambil karomah dari Syekh Saman. Tarekat Samaniyah yang diinisiasi oleh Syekh Muhammad As-Saman ini terhitung sebagai salah satu tarekat yang berkembang dengan pesat di Nusantara. Perkembangan tarekat Samaniyah di Nusantara tidak bisa dilepaskan dari peran para murid Syekh Muhammad As-Saman yang berasal dari kawasan kepulauan itu, seperti Syekh Abdul Samad Palembang, Syekh Arsyad Banjar, Syekh Daud Pattani, Syekh Abdurrahman Batawi, dan lain-lain. Persebaran tarekat Samaniyah di Nusantara terkonsentrasi di wilayah-wilayah seperti Palembang, Banjarmasin, Patani, dan juga masyarakat Betawi. Salah satu media kitab yang digunakan oleh para jamaah tarekat Samaniyah di Nusantara adalah Ratib Saman dan Manaqih atau Hikayat Syekh Muhammad Saman. Dalam buku berjudul Al-Urwah Al-Wusqah karya Al-Falimbani, tradisi dan ritual tarekat Samaniyah di Palembang yang ditulis oleh Zulkarnain Yani mencatat bahwa tradisi pembacaan Ratib Saman selain dilakukan dalam ritual keagamaan, juga dilakukan dalam tradisi lain seperti pemenuhan nazar. Sepanjang ritual digambarkan bahwa pimpinan dan pengikutnya terus-menerus bergerak seperti orang menari. Dalam gerakan ritmis yang khas di pusat lingkaran orang-orang yang mengelilinginya yang menari dan berputar. Di puncak upacara, mayoritas pengikut jatuh pingsan, tetapi segera disadarkan oleh sang pemimpin, dan pengikutnya diminta untuk beristirahat sejenak sembari menikmati suguhan dari tuan rumah. Mereka tampak asyik membaca Asma Al-Malik Al-Jabbar, berzikir dan beratib dengan suara keras hingga fana. Dalam keadaan tak sadar atau bisa disebut mabuk zikir, mereka berani melawan Belanda. Mereka tidak takut mati. Mereka juga merasa kebal dan sakti lantaran amalan tadi.
Ratib Saman dan Manaqib Saman sangat populer di Kepulauan Indonesia pada abad yang lalu dan dilaksanakan dengan gerakan badan menurut cara tertentu. Lafaz-lafaz yang diucapkan dalam ritual tersebut ditentukan oleh Syekh Muhammad Saman. Diceritakan bahwa orang yang membaca dan mendengarkan manaqib tersebut dianggap berpahala dan bahkan tidak sedikit yang bernazar jika membacanya akan mendapat keberuntungan. Masyarakat Betawi memiliki kecenderungan memilih sosok Syekh Muhammad As-Saman sebagai tawasul untuk mencapai tujuan dunia dan akhirat. Ini memang berbeda dengan masyarakat Jawa dan Sunda yang memiliki kecenderungan untuk bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hal ini disebabkan setidaknya 3 hal. Pertama, dari perspektif geografis, Jakarta terhitung dekat dengan Palembang. Pada zaman dahulu, komunikasi antara alim ulama di Jakarta dengan Palembang terjalin amat baik. Hal ini berpengaruh pada kegiatan keagamaan di kedua tempat tersebut, yakni mereka sama-sama bersumber pada sosok wali yang sama, Syekh Muhammad Saman. Kedua, banyaknya orang Betawi yang belajar ke Mekah. Ketiga, naskah yang dirujuk oleh masyarakat Betawi menggunakan bahasa Arab Melayu. Berbeda dengan tarekat Naqsabandiyah dan Qadiriyah yang manaqibnya menggunakan bahasa Arab. Khusus untuk konteks masyarakat Betawi, ajaran dan tradisi manaqib Saman ini dibawa oleh Syekh Abdurrahman Al-Misri Al-Batawi, salah satu murid Syekh Muhammad As-Saman yang kembali dari pengembaraan intelektualnya di Timur Tengah pada tahun 1186 Hijriah atau 1773 Masehi. Syekh Abdurrahman Al-Batawi memperkenalkan tarekat Samaniyahnya dan juga tradisi ratib dan manaqib Saman kepada masyarakat Betawi. Selain Syekh Abdurrahman Al-Batawi, tokoh ulama Betawi lainnya yang berperan besar dalam penyebaran tradisi ratib dan manaqib Saman adalah Kiai Haji Abdul Mughni Kuningan atau Guru Mughni, lahir pada 1860 Masehi, wafat pada tahun 1935 Masehi.